Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Feby Putra Juanda, mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume paper yang berjudul Teknik Penginderaan Jarak Jauh dan GIS untuk memetakan daerah pengisipan dan pelepasan air tanah di daerah tangkapan air dalam mata kuliah Pemodelan Geologi. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam mengidentifikasi daerah pengisian dan pelepasan air tanah pada suatu daerah tangkapan, sangat penting untuk menerapkan strategi yang efektif dalam melakukan mitigasi salinitas, pengolahan sumber daya air permukaan dan air tanah, serta perlindungan dari sebuah ekosistem. Pada studi kali ini akan membahas mengenai metode pendekatan sinergis yang menerapkan kombinasi antara teknik penginderaan jarak jauh dan sistem informasi grafis atau SIG untuk memetakan suatu daerah pengisian dan pelepasan air tanah. Berikutnya yaitu metode penelitian. Secara garis besar, metodologi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses pengisian dan pelepasan baik lokal maupun regional. Kedua, mengidentifikasi indikator permukaan dan bawah permukaan untuk mendeteksi proses pengisian dan pelepasan. Ketiga, pemilihan teknik penginderaan jauh dan pemetaan GIS yang sesuai untuk indikator permukaan. Keempat, pemilihan data yang diperlukan untuk pemetaan. Kelima, validasi di daerah yang telah dipilih. Keenam, aplikasi untuk area yang lebih luas. Berikutnya, dalam pendekatan ini diperlukan sebuah kombinasi dari teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau GIS yang memerlukan integrasi dari beberapa kumpulan data. Data-data tersebut antara lain, yang pertama yaitu data pemantauan air tanah, kedua radiometrik udara, ketiga foto udara, keempat data citra satelit atau Landsat, kelima data indeks vegetasi atau DVI, keenam proses ketinggian digital atau DEM, ketujuh konduktivitas listrik air tanah atau EC, kedelapan data arus dan atau debit air, kesembilan data permukaan air tanah, terakhir yaitu peta tanah. Pendekatan ini ditetapkan secara sistematis di seluruh daerah tangkapan dan memberikan kerangka kerja untuk pemetaan daerah pengisian dan pelepasan air tanah. Komponen utama dalam menetapkan indikator permukaan dan bawah permukaan adalah relevansinya dengan proses pengisian dan pelepasan yang dominan yang terjadi dan menggunakan penginderaan jarak jauh dan teknik GIS yang sesuai dengan kapasitas untuk mengidentifikasi proses ini. Nah, metode yang digunakan dalam memetakan daerah pengisian dan pelepasan air tanah ini meliputi metode GIS dan teknik pemetaan penginderaan jarak jauh yang digunakan untuk menghubungkan fitur daerah tangkapan dengan proses pengisian dan pelepasan air tanah sehingga upaya identifikasi dilakukan tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan objek. Berikutnya yaitu pemetaan pelepasan dan daerah pengisian ulang pilihan yang bergantung pada berbagai teknik GIS atau Dent-Tyrant Analysis, Grid Interpolation, dan penginderaan jarak jauh atau analisis waktu aktivitas vegetasi fotosintetis, interpretasi gambar, ambang sederhana, dan radiometrik udara. Perangkat lunak GIS dan penginderaan jauhnya yang digunakan antara lain yaitu ArcGIS dan ENVI. Penginderaan jauh dan teknik GIS membutuhkan dataset multisumber dan multiskala, termasuk data pemantauan air tanah, udara, satelit, dan GIS. Dalam proses pelepasan, proses pembuangan air tanah di dalam wilayah studi ini meliputi penguapan dan transpirasi air tanah, serta air tanah yang mengalir ke permukaan. Permukaan air tanah yang melalui penguapan dan transpirasi juga cenderung meningkat di dalam sebuah cekungan topografi dan di daerah break off slope karena korelasi umum dengan kedalaman yang lebih dangkal terhadap tabel air.
Berikut yaitu hasil dan pembahasan. Dalam pemetaan debit dan daerah pengisian ulang mengandalkan berbagai teknik GIS seperti analisis medan depth dan interpolasi grid. Sedangkan untuk penginderaan jarak jauh dilakukan dengan menganalisis waktu aktivitas vegetasi fotosintesis, interpretasi gambar, ambang sederhana dan radiometrik udara. Perangkat lunak GIS dan penginderaan jauh yang dapat digunakan seperti ArcGIS dan Navi. Berikut merupakan peta-peta hasil dari teknik GIS dan penginderaan jarak jauh. Dalam hasil penelitian ini didapatkan sebuah peta yang dapat kita identifikasi jenis dari penyebaran air terhadap jenis batuan, penyebaran pengisian dan pelepasan terhadap prosesnya, serta kualitas parameter air yang layak secara regional. Penggunaan metode debit air ini menggunakan parameter elevasi, jenis batuan dan vegetasi, dan Landsat dalam analisa dan keluaran data hasil dalam menginterpretasi jalur debit, area air tanah, dan jenis batuan. Penggunaan metode Richter terdapat data batuan berupa interpretasi, infiltrasi, dan persebaran water table. Terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mengidentifikasi daerah pengisian dan pelepasan air tanah pada suatu daerah tangkapan sangat penting untuk penerapan strategi yang efektif untuk melakukan mitigasi salinitas, pengolahan sumber daya air permukaan dan air tanah, serta perlindungan ekosistem proses pengisian dan pelepasan dengan menggabungkan GIS dan teknik pemetaan penginderaan jarak jauh. Pendekatannya yang dibutuhkan yaitu pengetahuan tentang proses hidrologi lokal yang terjadi. Kedua, penginderaan jauh yang memadai dan teknik GIS. Ketiga, validasi hasil di lokasi pengujian dan skala tangkapan. Indikator permukaan pengisian ulang dan pelepasan harus relevan karena daerah pembuatan air tanah diidentifikasi dengan pemetaan pengaruh debit pada vektor permukaan atau vegetasi. Sedangkan daerah resapan preferensial diidentifikasi dengan memetakan kontur vektor permukaan pada tingkat pengisian ulang. Ketidakpastian tersebut termasuk variabilitas temporal, dipengaruhi oleh perubahan musiman dan jangka panjang, dan validasi skala kecil dalam pengendalian preferensial. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.